kasus pelanggaran kasus etika, saya mengangkat kasus Mulyana Wekusuma pada tahun 2004. Dalam kasus ini, Mulyana Wekusuma, seorang anggota KPU, telah diduga melakukan tindak pidana, yaitu menyuap salah satu anggota BPK. Anggota BPK pada saat itu adalah seorang yang bertugas untuk mengaudit keuangan yang berhubungan dengan keadaan logistik pemilu. Di sini logistik pemilunya adalah seperti kotak suara, surat suara, amplop suara, tinta, dan teknologi informasi. Setelah diperiksa, BPK meminta melakukan penyempurnaan laporan keuangan. Namun, setelah lebih dari 1 bulan, laporan keuangan tersebut belum juga selesai. Di sini, KPU ingin mengungkap adanya korupsi di dalam KPU tersebut. Di sini, walaupun Mulyana ingin mengungkap adanya korupsi di dalam KPU, namun banyak pihak yang tidak menyetujuinya karena dianggap tindakan Mulyana ini melanggar kode etik akuntan. Karena seorang KPU seharusnya merahasiakan data dari informasi. Dan di dalam kasus Mulyana ini, si auditor yang disuap juga melanggar kode etik profesi akuntan karena tidak bertanggung jawab dalam tugasnya. Adapun pedoman kodenya adalah kode etik IAI, yaitu tanggung jawab profesi yang menggunakan pertimbangan moral dan profesional. Kepentingan publik adalah tindakan yang wajib, pelayanan publik, kepercayaan publik, dan komitmen. Integritas adalah kejujuran, objektivitas di kegiatan harus objektif dan netral. Kompetensi yang berhati-hati, kerahasiaan yang menjaga seluruh informasi dan data, dan standar teknis yaitu standar profesional yang berlaku. Kasus ini dianggap pelanggaran kode etik karena adanya prinsip utama profesi yang tidak dipatuhi. Pertama, tanggung jawab profesi yang harus selalu profesional dalam melakukan pekerjaannya. Namun, di sini si akuntan tidak profesional di dalam menjalankan tugasnya karena ia tergiur akan uang suap yang akan diberikan. Kedua, integritas, karena di sini si auditor tidak bertanggung jawab dan tidak punya kejujuran di dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya, objektivitas, karena seorang auditor seharusnya melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar teknik dan prosedur pemeriksaan yang cermat. Objektivitas akan mengungkapkan bagaimana aliran tersebut masuk ke KPU dan bagaimana dananya dikeluarkan dan diperbelanjakan. Namun, si akuntan tidak menjalankan tugasnya tersebut. Dan yang terakhir, di kompetensi dan kehati-hatian profesional. Di sini, auditor tidak mampu mempertahankan pengetahuan dan keterampilan yang profesional karena dia melakukan jebakan agar membuktikan kecurangan terjadi. Walaupun ini tetaplah tindakan yang menyalahi aturan kode etik. Dari kasus ini tentu akan ada ancaman yang akan mengancam kehidupan mereka, baik terhadap si akuntan ataupun KPU. Di sini ancamannya adalah masyarakat cenderung akan tidak percaya lagi terhadap akuntan, audit, dan KPU karena sudah tertanam mindset di dalam masyarakat kalau petugas KPU dan audit tidak akan jujur. Jadi, masyarakat tidak akan percaya lagi. Dari kasus ini, ada sanksi yang diberikan terhadap mereka. Untuk petugas auditnya, 2 sanksi yang dikenakan, yaitu sanksi moral dan sanksi oleh organisasi. Karena ia melakukan pelanggaran kode etik, sanksinya adalah penjara selama 6 tahun dan denda sebesar 250 juta. Dan sanksi bagi Mulyana selaku anggota KPU yaitu dipidana selama 20 tahun dan denda maksimal 1 miliar.